Bersama saya kembali, saudara, kita akan kembali membahas mengenai hukum yang praktis yang kita hadapi sehari-hari dan juga di dalam bisnis kita. Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai jaminan di dalam bank, di mana bank meminta jaminan dari seseorang yang menerima fasilitas kredit dari bank yang disebut dengan debitur, maka guna jaminan untuk pelunasan kredit yang diterimanya, maka bank selalu meminta jaminan. Yang kita sudah bahas pada sebelumnya itu khusus jaminan kebendaan. Ya, jaminan kebendaan itu kita kenal di hukum Indonesia ada 4, ada gadai, ya barangnya yang dijaminkan, lalu ada hipotek, ada fidusia, dan juga ada hak tanggungan. Lalu kemarin saya bahas sedikit soal cesi. Sekarang kita membahas mengenai jaminan selain dari jaminan kebendaan. Ya, pasal 1820 sampai pasal 1850 KUH Perdata kita itu mengatur mengenai yang namanya jaminan penanggungan. Ya, jaminan penanggungan adalah di mana seseorang atau pihak ketiga memberikan jaminan, ya, dalam bentuk perjanjian, untuk kepentingan kreditur yang isinya kurang lebih bahwa orang ini atau yang memberikan penanggungan ini akan menanggung hutang-hutang dari debitur apabila debitur tersebut dan prestasi dan tidak mampu membayar gitu. Artinya tidak punya kemampuan membayar gitu ya. Jadi punya kewajiban hukum atau terikat secara hukum di dalam perjanjian penanggungan yang memberikan jaminan pribadi ini, maka dia berkewajiban sesuai dengan 1820 sampai 1850 untuk membayar hutang debitur. Ya, perjanjian ini pasti bersifat aksesorir. Artinya karena ada perjanjian pokok dari debitur, maka dia menjadi aksesorir. Ya, kalau perjanjian pokoknya berakhir, maka ini juga berakhir. Dan di dalam jaminan pribadi ini yang kita kenal dengan nama bortok, ya, borg itu dalam bahasa Belanda artinya pihak ketiga, pihak ketiga, lalu diatur bahwa pemberi jaminan ini jelas orang yang mempunyai kemampuan ya secara ekonomi menanggung hutang tersebut. Ya, artinya bank ini punya prinsip kehati-hatian, tidak begitu gampang menerima perjanjian penanggungan atau dalam bahasa Inggris disebut personal guarantee. Ya, garansi dari seseorang atau pihak ketiga untuk menjamin hutang atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada salah seorang debitur. Misalnya ambil contoh, debiturnya adalah satu perusahaan atau kita sebut PT X meminjam uang kepada bank sebesar 50 miliar. Selain PT X memberikan jaminan sebuah pabriknya yang senilai mungkin 40-30 M, maka bank juga kadang-kadang meminta perjanjian penanggungan atau jaminan pribadi dari pemegang saham mayoritasnya atau kadang dari dirutnya. Artinya dari orang yang memang mempunyai kapasitas kemampuan secara ekonomi untuk menjadi penanggung dari hutang PT X tersebut. Sehingga kalau PT X tersebut gagal bayar, usahanya bangkrut, tidak mampu membayar, maka pemberi jaminan tersebut, jaminan perorangan tersebut, baik itu pemegang saham mayoritasnya ataupun direktur utamanya, itu bisa dieksekusi, gitu ya, dieksekusi sesuai dengan nilai hutangnya. Dan apabila ternyata pun perusahaan tersebut, PT X tersebut begitu banyak hutangnya mungkin di perusahaan-perusahaan lain atau di bank-bank lain dan kemudian dipilotkan, maka pemberi jaminan ini pun baik pemegang saham mayoritas atau dirutnya bisa juga dipilotkan berdasarkan personal guarantee yang diberikan kepada bank. Ya, kecuali dia mau bayar gitu loh. Artinya membayar hutang dari PT X tersebut. Oleh sebab itu ini menjadi pemahaman kita, setiap orang yang memberikan personal guarantee harus tahu akibat hukum yang akan terjadi kepada dia apabila debitur yang kita jamin tersebut ternyata macet dan gagal bayar gitu ya. Karena dia punya akibat hukum yang buat kita sebagai pemberi jaminan. Di dalam hukum perdata
penjamin itu ada dua, bisa perusahaan, bisa perorangan. Ya, itu dua-dua kalau perusahaan disebut corporate guarantee, kalau perorangan disebut personal guarantee. Ya. Personal guarantee ini atau corporate guarantee ini ada satu lagi keunikan, ya. Lazimnya itu personal guarantee itu selalu sifatnya umum. Artinya memang eh, pemberi jaminan, misalnya saya Anggiat memberikan personal guarantee kepada misalnya keponakan saya yang meminjam uang ke bank BCA, lalu saya memberikan personal guarantee atau jaminan pribadi kepada dia, maka personal guarantee tersebut atau perjanjian penanggungan pemberian jaminan pribadi tersebut harus dibuat di hadapan notaris dan mengikat seluruh harta saya, saudara. Ya, jadi semua harta saya terikat, ya, diikat oleh personal guarantee tersebut. Apabila nanti keponakan saya tidak mampu membayar atau gagal bayar atau tidak cukup ketika dieksekusi oleh bank jaminannya, maka jelas dia akan mengeksekusi personal guarantee tersebut. Ya, itu yang disebut dengan jaminan penanggungan. Ya, bisa diberikan oleh perorangan. Kalau itu misalnya perusahaan diberikan oleh pemegang saham mayoritas, dirut, atau orang lain ya yang memang punya kemampuan ekonomis untuk diikat sebagai pemberi jaminan perorangan, gitu ya. Artinya bank juga dalam hal ini tidak sembarangan menerima personal guarantee. Kalau dia tidak punya kemampuan ekonomis, bukan orang yang mempunyai kualifikasi mampu, maka percuma bank juga mengikat orang tersebut dengan personal guarantee. Ya, biasanya dikenal baik atau dikenal memang seorang yang punya nama baik, yang reputasi baik secara ekonomi, secara nama baik juga, maka bank akan menerima personal guarantee dari orang tersebut. Atau corporate guarantee. Ya, corporate guarantee ini adalah satu perusahaan menjamin, memberikan jaminan. Ya, misalnya satu perusahaan pinjam uang ke bank gitu ya, atau pemegang sahamnya pinjam uang ke bank. Maka perusahaan lain atau anak perusahaan tersebut atau holding perusahaan yang lain dari perusahaan tersebut, misalnya PTX tadi, holdingnya adalah PTY. PTY memberikan corporate guarantee gitu ya. Jadi PTY juga menanggung hutang dari PTX apabila PTX tidak sanggup bayar. Ya, jadi bank ini mengikat PTY dengan corporate guarantee, PTX sebagai debitur, ya, sebagai orang yang meminjam uang. Personal guarantee juga seperti itu. Ya, jadi harus dipahami seperti itu. Nah, biasanya bank itu kebanyakan bank membuat personal guarantee semacam itu. Tetapi yang paling aman sebenarnya, paling clearance menurut saya, itu personal guarantee atau bortok itu harus diberikan juga dengan satu klausula mengenai indemnity. Indemnity itu adalah ganti kerugian. Jadi ada satu kejadian, satu kasus di mana ketika satu debitur macet dan tidak mampu bayar, ketika dieksekusi jaminan juga masih kurang, besar sekali. Lalu ketika personal guarantee mau dieksekusi oleh bank, ternyata pemberi personal guarantee tersebut tidak punya harta yang cukup besar, gitu ya. Hartanya hanya mungkin 1/100 dari nilai hutang tersebut. Maka sebenarnya itu kerugian buat bank ya. Artinya dia tidak punya bank tersebut tidak hati-hati di dalam menerima personal guarantee. Oleh sebab itu, personal guarantee sebaiknya ada klausula yang mencantumkan indemnity, ganti kerugian. Jadi misalnya gini, PT A berhutang atau keponakan saya tadi berhutang, misalnya berhutangnya 20M, maka saya memberikan personal guarantee, saya akan menanggung hutang dari keponakan saya sebesar misalnya 5M. Karena memang harta saya mau terikat hanya sebesar 5M saja menanggung. Dan kalau bank ternyata tahu saya tidak memiliki kemampuan ekonomi sampai 5M, maka jelas itu bisa dijadikan penipuan, yang ada tendensi unsur pidananya. Ya, tapi kalau memang saya punya kemampuan, harta saya misalnya sampai 20M, lalu saya memberikan personal guarantee dengan klausula indemnity, artinya dari hutang keponakan saya ini saya hanya memberikan garansi sebesar 5M saja. Apabila keponakan saya tidak mampu membayar, maka yang dieksekusi adalah sebesar 5M, yang memang
sesuai dengan kemampuan ekonomi saya dan memang saya sanggup membayarnya. Ini penting, saudara ya, supaya pihak bank juga bisa secara rasional menghitung potensi kerugian apabila debitur mengalami wan prestasi. Ya, ini penting sekali. Jadi indemnity adalah satu nilai ganti kerugian yang dipastikan nilainya dan dipastikan bisa dibayar. Itu yang disebut dengan indemnity. Indemnity ini juga prinsip yang dipakai oleh perusahaan asuransi pada saat dia mengeluarkan surety bond. Jadi kalau misalnya seorang kontraktor mau membangun proyek besar dari pemerintah misalnya senilai misalnya 100 M, dan biasanya pemerintah itu sebelum menggelontorkan DP tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dia akan minta counter garansinya yang disebut dengan surety bond. Ya, biasanya pihak asuransi memberikan surety bond. Jadi apabila surety bond ini sebagai jaminan kepada pihak pemberi proyek, gitu. Apabila ternyata si kontraktor ini tidak melanjutkan pekerjaannya atau gagal mengerjakan dan ada kerugian yang ditimbulkan dari pekerjaannya, maka pihak pemerintah yang memberikan proyek tersebut bisa mencairkan surety bond atau bank garansi. Kalau bank yang memberikan, kalau perusahaan asuransi yang mengeluarkan surety bond. Tapi kalau bank yang memberikan adalah bank garansi. Itu prinsip indemnity. Ya, ada nilai kerugian yang ditetapkan secara pasti dan ada nilai kerugian yang dipastikan itu bisa dieksekusi, ya. Artinya betul-betul liquid, bisa dicairkan. Ini prinsip dari personal guarantee, ya, saudara. Jadi ini kita pahami, ini juga terkadang bank meminta, ya, corporate guarantee atau personal guarantee. Personal guarantee atau corporate guarantee ada dua macam. Tadi saya bilang ada indemnity, ada secara umum mengikat seluruh harta dari pemberi penanggungan tersebut. Oke, saudara. Jadi sampai saat ini mengenai jaminan di dalam bank saya sudah selesaikan, tuntaskan, ya, saudara. Jadi kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang memang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar dan saya pasti akan meresponi dengan memberikan arahan-arahan. Bagi perusahaan-perusahaan yang memang juga sedang mengalami kesulitan, maka bisa diskusi dengan saya dari sisi hukum tentunya, saudara. Dan nanti kita akan bahas yang berikutnya mengenai permohonan eksekusi jaminan. Bagaimana bank melakukan eksekusi jaminan yang diterima oleh bank dari pemberi jaminan, penjamin atau debitur, ya. Kita akan belajar itu pada pembahasan berikutnya mengenai jaminan ini. Semoga membantu. Salam.